Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Wahyu Arif. Kali ini kita akan membahas pelajaran PKN, yaitu pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Semoga video ini dapat manfaat bagi kita semua. Langsung aja cekidot. Nah, kita akan membahas pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI dan membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Lanjut aja, yang pertama, mengidentifikasi pengaruh kemajuan iptek terhadap NKRI. Nah, pada abad sekarang ini kan abad 21 nih, teknologi itu semakin canggih. Banyak alat-alat tuh yang menunjang pada perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan. Misalnya dari televisi yang awalnya TV tabung menjadi TV LCD. Dari HP yang tidak bisa facecam jadi bisa video callan bersama pacar. Iya. Yang lainnya alat transportasi yang lebih maju seperti pesawat, kapal, kereta, mobil, motor, dan lain-lain. Nah, hal-hal inilah yang sedang dinikmati seluruh masyarakat di dunia, yaitu perkembangan iptek. Kemajuan iptek ini pastinya memberikan pengaruh baik positif maupun negatifnya. Nah, apa sih pengaruhnya dari kemajuan iptek ini bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara? Nah, ada 4 aspek nih. Yang pertama yaitu di aspek politik. Kemajuan iptek menjadikan nilai-nilai seperti keterbukaan, kebebasan, dan demokrasi berpengaruh kuat terhadap pikiran maupun kemauan bangsa. Dengan adanya keterbukaan, dimungkinkan dapat mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga dapat dicapai pemerintah yang bersih dan berwibawa. Dengan adanya pemerintahan yang demokratisme, sangat dimungkinkan akan meningkatnya kualitas dan kuantitas partisipasi politik rakyat dalam menentukan kebijakan publik oleh pemerintah, sehingga pada akhirnya akan tercipta pemerintahan yang bersih, jujur, adil, dan aspiratif. Namun, nilai-nilai yang dibawa tersebut dapat disalahartikan oleh masyarakat. Akibatnya akan terganggunya stabilitas politik nasional seiring dengan terjadinya tindakan-tindakan anarki sebagai reaksi terhadap sikap pemerintah yang menurut mereka tidak terbuka, tidak memberikan kebebasan, dan tidak demokratis kepada rakyatnya. Pengaruh negatif lainnya itu munculnya gerakan-gerakan radikalisme dan terorisme. Nah, pelaku pada umumnya ini orang-orang yang terampil dalam memanfaatkan teknologi tetapi digunakan untuk berbuat hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, aspek ekonomi. Dengan adanya iptek ini, pasar internasional hasil produksi dalam negeri semakin terbuka, mendorong para pengusaha untuk meningkatkan efisiensi dan menghilangkan biaya tinggi menyediakan dana tambahan untuk pembangunan ekonomi hingga meningkatkan kemakmuran masyarakat serta berbagai hal lainnya. Sementara dampak negatifnya itu Indonesia dibanjiri oleh barang-barang dari luar negeri. Karena adanya perdagangan bebas menyebabkan kalah bersaingnya tuh barang-barang lokal dari Indonesia dengan produk dari luar negeri. Nah, adanya juga kemungkinan perekonomian dikuasai oleh pihak asing sehingga mendesak pemerintah hingga bangsa kita. Selanjutnya, aspek sosial budaya. Munculnya internet dan semakin canggihnya alat-alat komunikasi mempermudah kita dalam memperoleh berbagai informasi dan berbagai tempat. Dengan begitu kita bisa mencontoh dan belajar banyak dari tata nilai sosial budaya, cara hidup, pola berpikir yang baik, maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dari bangsa lain yang telah maju untuk kemajuan dan kesejahteraan kita bersama. Namun dampak sebaliknya seperti munculnya gaya hidup konsumtif, sifat hedonisme, sikap individualisme, munculnya gejala westernisasi hingga lunturnya nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakat dapat mengakibatkan kesenjangan sosial yang lebih parah lagi sehingga kita harus bisa menghindari dampak negatif-negatif tersebut. Yang terakhir dalam aspek hukum, pertahanan, dan keamanan. Dampak positif kemajuan iptek dalam aspek ini adalah menguatnya supremasi hukum, demokratisasi dalam tuntutan terhadap dilaksanakannya HAM, menguatnya regulasi hukum, dan pembuatan perpu yang memihak dan bermanfaat untuk kepentingan rakyat, hingga menguatnya supremasi sipil dengan mendudukan tentara dan polisi sebatas penjaga keamanan, kedaulatan, dan ketertiban negara. Sementara dampak negatifnya yaitu timbulnya tindakan anarkis dari masyarakat yang dapat mengganggu stabilitas nasional, ketahanan nasional, bahkan persatuan dan kesatuan bangsa.
Selanjutnya, membangun sikap selektif dalam menghadapi berbagai pengaruh kemajuan iptek. Yang pertama adalah sikap tanggung jawab dalam pengembangan iptek. Usaha pengembangan dan pemanfaatan iptek setiap manusia di Indonesia harus memiliki kearifan dan berpegang pada prinsip moral. Dengan demikian, pemanfaatan iptek dalam kegiatan pembangunan tidak akan merusak lingkungan hidup. Akan tetapi, kalau iptek dimanfaatkan tanpa kearifan dan tidak dengan pertimbangan moral, kecenderungan untuk merusak lingkungan lebih besar. Sebagai contoh, dinamit dan bahan peledak dimanfaatkan untuk mencari dan menangkap ikan. Hal itu tentunya yang akibatnya dapat merusak habitat dan lingkungan. Manusia di dalam mengembangkan dan menerapkan iptek sudah selayaknya disertai etika dan rasa tanggung jawab. Etika dalam hal ini menyangkut pengertian luas, baik etika keilmuan maupun etika sosial kemanusiaan atau etika moral. Dari segi etika keilmuan, artinya di dalam mengembangkan iptek berdasarkan metode keilmuan dengan langkah-langkah yang sistematis dan bersifat objektif, manusia mempelajari gejala alam apa adanya dengan tujuan dapat mengungkap rahasia alam dan menciptakan peralatan untuk mengontrol gejala tersebut sesuai dengan hukum alam. Nah, pengembangan dan pemanfaatan iptek yang selalu disertai dengan etika dan rasa tanggung jawab ini akan mendatangkan hikmah. Selain itu juga akan terhindar dari kerusakan lingkungan hidup. Pengembangan dan pemanfaatan iptek yang demikian harus disadari sebagai ibadah. Nah, yang selanjutnya sikap selektif terhadap pengaruh kemajuan iptek. Nah, di dunia ini nih tidak ada nih negara nih yang bisa lepas dari pengaruh kemajuan iptek. Nah, Indonesia nih sebagai bangsa yang besar nih harus mempunyai sikap yang tegas terhadap kemajuan iptek ini. Ada 3 alternatif nih yang bisa diambil oleh bangsa kita dalam menghadapi kemajuan iptek. Yang pertama itu menolak dengan tegas semua pengaruh kemajuan iptek dalam semua aspek kehidupan. Yang kedua, menerima sepenuhnya pengaruh tersebut tanpa disaring terlebih dahulu. Dan yang ketiga, bersikap selektif terhadap pengaruh tersebut, yaitu kita mengambil hal-hal positif dari kemajuan iptek dan membuang hal-hal negatifnya. Dari ketiga alternatif tersebut, sikap yang terbaik yang kita ambil itu sikap selektif. Dengan sikap seperti itu, kita dapat mengambil keuntungan dan dari kemajuan iptek dan terhindar dari dampak buruknya. Karena semua pengaruh kemajuan iptek yang kita terima telah melalui proses penyaringan terlebih dahulu. Nah, alat penyaringnya itu merupakan Pancasila. Nah, nilai-nilai Pancasila merupakan cerminan dari nilai-nilai budaya bangsa yang dapat diterima oleh semua kalangan sehingga dapat dijadikan benteng yang kukuh dalam menghadang pengaruh negatif dari kemajuan iptek. Nah, ada 3 nih di bidangnya. Yang pertama itu bidang politik. Ada 4 hal nih yang selalu dikedepankan pada saat ini dalam bidang politik, yaitu demokratisasi, kebebasan, keterbukaan, dan hak asasi manusia. Nah, apabila suatu negara nih tidak mengedepankan 4 hal tersebut, maka akan dianggap musuh bersama. Nah, permasalahan itu dapat ditaati oleh Indonesia apabila menerapkan menganut paham demokrasi Pancasila. Melalui paham inilah akan tercipta pemerintahan yang kuat, mandiri, dan tahan uji, serta mampu mengelola konflik kepentingan yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan. Nah, bangsa Indonesia ini harus mampu menunjukkan eksistensinya sebagai negara yang kuat dan mandiri, namun tidak meninggalkan kemitraan dan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hubungan yang seimbang, saling menguntungkan, saling menghormati, dan menghargai hak dan kewajiban masing-masing. Nah, untuk mencapai hal tersebut nih, kira-kira Indonesia nih harus segera mewujudkan, yaitu mengembangkan demokratisasi dalam segala bidang, mengaktifkan masyarakat sipil dalam arena politik, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan peranannya secara baik dan benar, memperkuat kepercayaan rakyat dengan cara menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa, menegakkan supremasi hukum, dan memperkuat posisi Indonesia dalam kancah politik internasional. Yang kedua itu dalam bidang ekonomi. Globalisasi ekonomi lebih dikendalikan oleh negara-negara maju, sementara negara-negara yang berkembang itu kurang diberi ruang dan kesempatan untuk memperkuat perekonomiannya. Sehingga dengan kata lain, negara-negara berkembang hanya mendapat sedikit manfaat. Akibatnya semua kebijakan selalu memihak kepentingan negara maju. Nah, sistem ekonomi kerakyatan salah satunya itu senjata ampuh untuk melumpuhkan pengaruh negatif dari kemajuan iptek dan memperkuat kemandirian bangsa kita dalam hal ini. Nah, untuk mewujudkannya itu kira-kira
perlu diwujudkan. Yang pertama itu sistem ekonomi dikembangkan untuk memperkuat produksi domestik untuk pasar dalam negeri sehingga memperkuat perekonomian rakyat. Yang kedua, pertanian ini dijadikan prioritas utama karena kan emang penduduk Indonesia itu kan mata pencahariannya emang sebagai petani. Yang ketiga, industri-industri haruslah menggunakan bahan baku dari dalam negeri sehingga tidak bergantung impor dari luar negeri. Yang keempat, diadakannya perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Artinya segala sesuatu yang menguasai hajat hidup orang banyak harusnya bersifat murah dan terjangkau. Yang kelima, tidak tergantung pada badan-badan multilateral seperti pada IMF, Bank Dunia, dan WTO. Yang terakhir, mempererat kerjasama dengan sesama negara berkembang untuk bersama-sama menghadapi kepentingan negara-negara maju. Bidang yang terakhir yaitu di bidang sosial budaya. Nah, dalam bidang sosial budaya ini, kemajuan iptek membawa pengaruh dalam perilaku yang ditampilkan oleh setiap masyarakat. Pengaruhnya tersebut dalam hal gaya hidup, gaya pakaian, dasar ikatan hidup bermasyarakat, dan semakin mudahnya mendapatkan informasi dan ilmu pengetahuan. Dari tiga hal yang disebutkan pertama cenderung memberikan pengaruh yang negatif. Oleh karena itu, kita harus membentengi diri dengan nilai-nilai yang selama ini sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, yaitu nilai-nilai Pancasila. Adapun pengaruh yang disebutkan terakhir itu cenderung memberikan keuntungan bagi bangsa kita. Oleh karena itu, kita perlu mengadopsi hal-hal tersebut dengan tidak mengabaikan nilai jati diri bangsa kita. Kemajuan iptek salah satunya ditandai dengan adanya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, agar hal tersebut bersifat positif dan dapat diserap ke dalam budaya kehidupan kita sehari-hari, nah kita perlu mengusahakan yang pertama itu terbuka terhadap inovasi dari perubahan. Yang kedua itu berorientasi pada masa depan daripada masa lampau. Yang ketiga, dapat memanfaatkan kegunaan iptek. Dan keempat, menghargai pekerjaan sesuai dengan prestasi. Yang kelima, menggunakan potensi lingkungan secara tepat dan pembangunan berkelanjutan. Dan yang terakhir, menghargai dan menghormati hak-hak asasi manusia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan terima kasih. Bye.